Ketika polisi membuka lemari es tersebut ya ditemukan sesosok kaki manusia perempuan. Kaki manusia perempuan. Tahu kan bedanya kaki perempuan sama laki-laki? Perempuan kan mulus putih gitu ya kan. Ini kaki sepasang kaki manusia perempuan dalam keadaan sudah terpotong. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih sudah klik video ini. Jadi pada malam minggu ini aku akan menemani malam kalian dengan salah satu kisah kriminal yang terjadi di awal tahun 2023 lalu dan sempat menggemparkan seluruh dunia, terlebih lagi di negara tempat kasus ini terjadi, yaitu di Hong Kong. Karena memang beritanya itu ya seramai dan segeger itu pada tahun 2023 lalu tentang penghilangan nyawa seorang perempuan terkenal yang berusia 28 tahun bernama Abby Choi, yang sepasang kakinya itu ditemukan di dalam lemari es dalam keadaan sudah terpotong dan bagian tubuh lainnya itu termasak di dalam panci sup. Dan yang bikin berita ini semakin geger karena para pelaku dari penghilangan nyawa Abby Choi ini merupakan orang-orang terdekatnya yang masih didukung secara finansial tanpa batas oleh Abby Choi itu sendiri. Jadi untuk kalian penasaran bagaimana kisah selengkapnya, jangan kemana-mana. Sebelum aku bahas ke kisah selengkapnya, mungkin dari kalian nih ya, masih ada yang bertanya-tanya gitu, siapa sih Abby Choi ini? Jadi Abby Choi ini memiliki nama lengkap Abby Choi Tin Fung, atau biasa kita kenal dengan nama Abby Choi. Lahir di Hong Kong 15 Juli 1994. Abby ini berasal dari keluarga Chinese. Dia juga punya khas nama Chinese nih, yaitu Chai Tianpiang. Jadi Abby ini merupakan sosialita terkemuka, model sekaligus media sosial influencer khususnya di bidang fashion yang sangat terkenal kali lah di Hong Kong ya. Karena kesuksesan karirnya, Abby ini telah mampu mengumpulkan harta kekayaan pribadi senilai 300 juta Hong Kong dolar atau setara dengan 600 miliar rupiah. Wow, angka yang sangat fantastis sekali gitu ya. Namun siapa yang dapat menduga? Kelak di kemudian hari, urusan harta yang banyak ini juga yang akan membawa malapetaka yang sangat besar bagi Abby, hingga dia pun harus kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat brutal kali, keji kali gitu ya kan. Sebelum aku bahas lebih lanjut, aku mau bahas dulu sedikit latar belakang keluarga dari Abby ini. Jadi Abby ini merupakan anak sulung dari 3 bersaudara, yang mana kedua adiknya ini merupakan perempuan. Kedua orang tua dari Abby ini merupakan orang terpandang dan juga sangat kaya raya kali, memiliki bisnis pertambangan dan juga konstruksi di Tiongkok. Hal itu tentu membuat keluarga Abby ini hari demi hari, tahun demi tahun makin kaya raya kali gitu kan ya. Bahkan ibunda dari Abby ini pun seringkali terlihat memamerkan kehidupannya yang wah, mewah, glamor gitu ya di aplikasi TikTok. Dengan kemampuan finansial dan juga ekonomi yang dimiliki oleh keluarganya, minat Abby di berbagai macam bidang ini tentu dapat terfasilitasi gitu lah ya. Salah satunya di bidang model. Jadi Abby ini pernah beberapa kali mengikuti kelas-kelas model dan dia juga memulai karirnya di usia muda. Alhasil, Abby menjadi salah satu icon fashion yang paling dicari di industri fashion yang ada di Hong Kong. Karirnya pun bukan cuma melejit di Hong Kong saja, namun juga di luar negeri. Jadi seringkali ya menjadi tamu dalam acara-acara fashion show dari seluruh dunia. Dia juga merupakan peserta tetap dalam acara Paris Fashion Week. Karena memang karirnya juga melejit di luar negeri, tentulah ya Abby ini banyak bertemu atau banyak mengenal public figure dari seluruh dunia. Abby pernah nih mengunggah kebersamaannya bersama aktor terkenal Lee Soo Hyuk, ada juga bersama member EXO, ada bersama desainer terkenal, musisi terkenal gitu ya kan. Jadi circle dari Abby ini bukan orang kaleng-kaleng, bukan orang sembarangan. Abby juga bekerja sama dengan brand-brand besar seperti L'Official Monaco, LA, Harper's Bazaar, dan juga Vogue. Gaya fashion dari Abby ini pun gak kaleng-kaleng, woy. Abby suka Dior, Chanel, Gucci, Hermes, Louis Vuitton, deretan brand-brand mewah lainnya itu. Kalau Abby suka tinggal beli gitu ya kan. Jadi kehidupan dari Abby ini wah, mewah, glamor sama kayak ibu karena memang mereka ini keluarga kaya raya. Namun di balik kehidupan dan juga karirnya yang terus melambung sukses, berbanding terbalik dengan kisah cinta di masa lalunya. Jadi Abby ini pada tahun 2012 saat dia berusia 18 tahun memutuskan untuk menikah muda dengan seorang laki-laki yang sama juga berusia 18 tahun dengan Abby bernama Alex Wong. Pada tahun yang sama lahirlah anak pertama mereka nih. Disusul 2 tahun setelahnya lahir juga anak kedua Abby sama si Alex ini ya kan. Namun pernikahan mereka ini nggak berlangsung lama, sekitar 3 tahunan, dikarenakan pada tahun 2015 tersebut Alex ini tersandung kasus besar, yaitu kasus penipuan dan juga pembelian emas via online, yang mana Alex ini didakwa atas 6 tuduhan pencurian emas dan juga perhiasan dengan nilai sekitar 12,5 miliar rupiah. Tindakan kriminal ini dilakukan oleh Alex dari awal bulan Juni 2013 hingga Januari 2015. Jadi Alex ini diduga bersama 4 rekannya dan dialah otak dari penipuan tersebut. Jadi pada tahun 2015 itu ada sekitar 7 orang yang melaporkan Alex. Setelah Alex ini didakwa atas kasus tersebut, dia lagi-lagi buat ulah. Dia melanggar ketentuan jaminan dan juga gagal hadir di pengadilan untuk menyerahkan diri, sehingga pada Oktober 2015 Alex ini ditetapkan sebagai buron. Ternyata bukan hanya si Alex yang problematik. Semua anggota keluarganya Alex ini problematik. Ayahnya yang bernama Kwong Kau berusia 65 tahun yang pada tahun 2005 nih menjabat sebagai sersan detektif kepolisian Hong Kong ya. Pada tahun 2005 itu Kwong Kau ini sedang menangani sebuah kasus yang mana korban dari kasus tersebut merupakan seorang perempuan. Jadi Kwong Kau ini dengan berbagai macam alasan modus-modus gitu ya seringkali lah
Namun perempuan itu setelah berhasil mendekati perempuan itu, si Kwon Kau ini pun memanfaatkan kesempatan dengan melancarkan aksi bejatnya, yaitu pemerkosaan. Dengan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Kwon Kau itu pun dia ini harus rela gitu ya mengundurkan diri dari jabatannya. Itu kan ya, padahal nih dikabarkan si Kwon Kau ini karirnya cukup cemerlang di kepolisian, banyak memecahkan kasus-kasus, banyak mendapatkan penghargaan gitu ya. Tapi ya karena ulahnya sendiri ya gitulah, harus dipecat. Dan setelah dia ini nggak kerja, tentulah ya ekonomi keluarganya pun merosot. Dan tidak lama setelah itu, istrinya Jenny Lee yang berusia 63 tahun melaporkan kebangkrutannya. Dan ekonomi keluarga Kwon Kau ini pun makin diperparah lagi ya, makin merosot terjun payung gitu. Karena anak sulung mereka yang bernama Anthony berusia 31 tahun ini yang merupakan seorang pengangguran yang gemar hidup bermewah-mewah berpoya-poya dengan uang hasil pinjem dari bank. Pantas saja lah ya si Abby ini memutuskan untuk bercerai dengan si Alex gitu kan ya, karena memang keluarga Alex ini maupun anggota keluarganya ini semua problematik ya kan, apa coba yang bisa diharapkan dari mereka. Kemudian pada bulan Desember 2016, Abby pun memutuskan untuk menikah kembali dengan seorang laki-laki yang berusia 2 tahun lebih muda dari Abby bernama Chris alias Christopher atau biasa kita kenal dengan nama Chris Tam. Jadi, Abby dan Chris Tam ini sama-sama selepel gitu ya, sama-sama dari keluarga setara. Abby dari keluarga berada dan juga seorang perempuan pekerja keras. Begitu pula dengan si Chris Tam ini. Chris Tam merupakan putra dari seorang pemilik restoran Tam Jai Yunan Mixian, yang mana restoran ini sudah berdiri sejak tahun 96 ya. Dan pada tahun 2016 tersebut sudah memiliki 50-an cabang tersebar di seluruh Hong Kong gitu ya. Namun, pada tahun 2017, ayah dari Chris Tam ini memilih untuk pensiun dan menjual perusahaan tersebut. Jadi, keluarga Chris Tam ini hanya fokus untuk mengolah investasi dan juga properti milik keluarga mereka. Kehidupan pernikahan Abby dan Chris ini terbilang sangat bahagia gitu ya kan. Abby mendapatkan laki-laki yang baik, pekerja keras, dan juga bertanggung jawab. Beda kali lah ya dengan mantan suami sebelumnya gitu. Chris ini juga mampu menerima 2 orang anak Abby dari pernikahan sebelumnya gitu ya kan. Jadi Abby ini kan setelah nikah dengan Chris memboyong lah 2 anaknya ini untuk tinggal bareng gitu. Setelah beberapa tahun menjalani kehidupan pernikahan dengan Chris, Abby juga dikaruniai 2 orang anak dari Chris. Jadi anak Abby itu totalnya ada 4, 2 dari mantan suami sebelumnya dan 2 lagi dari Chris. Meski ya ada beberapa orang berpendapat bahwa Abby ini masih terlalu muda gitu ya kan untuk menjadi ibu dari 4 orang anak. Namun suaminya Chris ini pasang badan gitu yang ngebela istrinya. Chris menuturkan bahwa Abby, dia adalah sosok yang sangat baik hati kali dan juga merupakan sosok yang sangat baik, ingin membantu siapapun. Dia sangat mendukungku dan juga sangat mencintaiku. Chris pun menambahkan bahwa Abby merupakan seorang istri dan juga seorang ibu yang sangat perhatian dengan keluarga. Menjadi keluarga atau teman dekat dari Abby merupakan suatu anugerah yang sangat luar biasa. Gitu loh kata Chris. Saking bahagianya Chris, saking bersyukurnya Chris ini bisa bersama dengan Abby. Mantan ayah mertuanya si Kwon Kau pun bilang, Abby ini nggak kuanggap sebagai mantan menantuku, tapi dia kuanggap sebagai putri kandungku. Saking baik kali ini Abby ya kan. Bahkan ya mantan kakak iparnya si Anthony ini pun seringkali mengunggah kebersamaannya sama si Abby dengan hashtag sister family. Jadi Abby ini merupakan sosok yang sangat perhatian kali. Perhatiannya pun bukan hanya sama keluarga barunya itu sama si Chris dan anak-anak dia sama si Chris itu ya kan. Namun juga Abby masih terus memperhatikan kehidupan dari mantan keluarga suaminya. Ketika Abby pergi liburan bareng bersama keluarga barunya nih, Abby juga memboyong keluarga mantan suaminya diikut sertakan liburan bareng. Bahkan dalam acara-acara keluarga yang diadakan Abby sama keluarga barunya ini, keluarga mantan suaminya ini pun diajak, diundang nih. Jadi kesuksesan yang dicapai oleh Abby ini masih terus juga dapat dirasakan oleh keluarga mantan suaminya gitu ya kan, saking baiknya Abby Choi ini. Jadi Abby dengan keluarga mantan suaminya ini masih menjalin hubungan yang sangat baik ya, masih berkomunikasi baik, masih sering ketemu. Kebaikan Abby pun gak terhenti cuma sampai di situ. Dikabarkan Abby ini rutin tiap bulannya memberikan dukungan finansial kepada mantan keluarga suaminya. Bahkan ya Abby pun membeli tempat tinggal nih, tempat tinggal yang sangat mewah gitu ya untuk keluarga mantan suaminya itu. Banyak orang berpendapat Abby masih melakukan hal seperti itu dikarenakan biar bagaimanapun dia adalah ayah dari anak-anak Abby. Perselisihan mulai timbul ketika Abby ini mendatangi lah ya keluarga mantan suaminya ini dan mengutarakan keinginannya untuk menjual sebuah properti mewah yang di Kadur Hill Mantin itu ya, yang sebelumnya itu dibeli dengan nama mantan ayah mertuanya dengan nilai yang sangat fantastis 72,8 juta Hong Kong dolar dengan nama mantan ayah mertuanya si Kwon Kau. Abby bilang lah ya sama mantan ayah mertuanya si Kwon Kau ini, Abby menjelaskan dengan nada yang lemah lembut gitu, Pak, apartemen ini Abby mau jual untuk dijadikan investasi. Nanti Bapak sama keluarga Abby pindahkan ke tempat yang lain. Soalnya kan sayang kali loh Pak, keluarga kan sedikit, terus ada kamar yang nggak kepake. Jadi nanti Bapak Abby pindahkan ke tempat lain aja, ini kita jual untuk jadikan investasi. Mendengar perkataan dari Abby, Kwon Kau naik pita marah. Abby, kau tak bisa, punya niat mau jual langsung mau jual. Kau ingat tak, ini apartemen nih, atas nama Bapak. Kau ini sudah tak punya hak lah mau jual-jual ini apartemen. Karena perselisihan antara mereka pun tak kunjung usai,
Akhirnya Ebi pun meminta saran dari pengacara dan juga kuasa hukumnya. Pengacara dan kuasa hukumnya Ebi bilang, selama Ibu Ebi masih bisa membuktikan dan juga memiliki bukti-bukti yang sah bahwa apartemen tersebut dibeli oleh Ibu Ebi, Ibu masih berhak untuk menjual apartemen tersebut. Jadi keluarga mantan suaminya ini pun mengetahui bahwa Ebi dan Chris ini tidak menikah secara resmi. Jadi walaupun mereka ini sudah memiliki 2 orang anak, tinggal bersama sebagai suami istri, namun pernikahan mereka ini tidak terdaftar di negara. Hal itu makin membuat keluarga dari mantan suaminya si Kwon Kao, Anthony, dan Alex ini makin matang gitu ya untuk menghabisi Ebi. Sehingga pada tanggal 21 Februari 2023, Ebi Choi dinyatakan hilang. Keluarga dari Ebi yaitu suaminya Chris melaporkan kehilangan Ebi kepada pihak yang berwajib. Jadi Chris ini pun memberikan keterangan lah ya bahwa pada jam-jam seperti itu Ebi ini biasanya akan menjemput anak ke sekolah, namun tak kunjung juga terlihat di sekolah ya kan. Jadi anaknya ini pun menghubungi ayahnya si Chris, ya ini ibu kok nggak ada ya jemput-jemput, merasa ada yang janggal, khawatir makin curiga dan tidak menunggu lama langsung aja melapor kepada pihak yang berwajib. Dan dalam waktu 28 jam polisi pun menemukan rekaman CCTV terakhir bahwa Ebi ini terakhir kali terlihat bersama si Anthony. Itu mantan kakak iparnya yang bekerja sebagai sopir pribadinya Ebi. Jadi polisi pun langsung memburu si Anthony ini ya untuk diinterogasi. Polisi ini merasa ada yang janggal gitu ya kan dari keterangan yang diberikan oleh Anthony. Polisi pun minta kamera dashcam yang memang ada di setiap mobil gitu ya kan. Anthony bilang, kalau kamera itu nggak ada pak. Kok bisa nggak ada Anthony? Iya pak, soalnya sudah rusak. Sudah rusak mana Anthony? Biar aku lihat. Polisi ngecek, rupa-rupanya kamera ini sengaja dirusak gitu ya kan sama si Anthony. Polisi pun makin curiga gitu. Jadi polisi pun melanjutkan interogasi kepada keluarga dari si Anthony, yaitu kedua orang tua Anthony, Kwon Kao dan juga Jenny Lini diinterogasi. Rupa-rupanya banyak memberikan keterangan yang menyesatkan gitu ya kan. Polisi makin curiga. Pada saat polisi bertanya, kalian tahu nggak di mana si Alex? Alex itu kan mantan suami dari Ebi. Mereka pun bilang, nggak tahu pak, soalnya Alex ini kan sudah lama nggak tinggal sama kami pak. Kami nggak tahu lah kemana ini. Kok bisa ya, anak sendiri pun tak tahu. Iya pak, udah lama kali. Soalnya si Alex ini kan merupakan buron juga ya. Sebisa mungkin mereka ini pasti menyembunyikan gitu ya. Polisi pun makin bekerja keras untuk mencari keberadaan dari Ebi Choi. Dan tepatnya pada tanggal 24 Februari 2023, polisi pun berhasil menemukan sinyal GPS mobil yang dikendarai oleh Anthony bukan mengarah ke sekolahan anaknya Ebi Choi, melainkan mengarah ke sebuah perkotaan kecil yang berada di pinggiran kota Hong Kong, tepatnya itu di desa Lung Me Shwin, distrik Taipo. Dan sinyal GPS mobilnya si Anthony ini terhenti di sebuah kontrakan dengan luas 64 meter persegi. Polisi pun nyari tahu ya kan, siapa nih yang sewa rumah kontrakan ini. Setelah dicari tahu, ternyata, bisa kalian tebak siapa yang nyewa? Iya, mantan ayah mertuanya si Ebi nih, si Kwon Kao. Jadi mantan ayah mertuanya ini nyewa rumah kontrakan tersebut 1 bulan yang lalu sebelum Ebi ini dikabarkan hilang. Polisi pun langsung menggerebek rumah kontrakan itu. Ketika polisi ini buka pintu ya kan, nggak ada yang terlihat aneh waktu awal-awalnya itu. Karena memang di bagian depannya itu ruang tamu itu ya kan, memang ada sofa, ada meja. Ketika polisi masuk lebih dalam, ini sudah terlihat ini aneh-anehnya ya kan. Kenapa dindingnya ini dilapisi dengan terpal tebal gitu ya? Ternyata di situ juga ada mesin penggiling daging, gergaji listrik, 2 buah pisau daging, jas hujan hitam menutup wajah, dan juga ditemukan tas Hermes berwarna ungu milik dari Ebi Choi. Polisi pun langsung memeriksa ya semua benda-benda yang di sekitar situ, termasuk membuka kulkas. Nah, ketika polisi ini membuka lemari es tersebut ya, ditemukan sesosok kaki manusia perempuan. Kaki manusia perempuan. Tahu kan bedanya kaki perempuan sama laki-laki ya? Perempuan kan mulus putih gitu ya kan. Ini kaki, sepasang kaki manusia perempuan dalam keadaan sudah terpotong. Dan juga di bagian atas dari kulkas itu terdapat 2 buah panci sup. Yang mana satu di antara panci sup itu berkedalaman sekitar 50 cm. Ketika polisi membuka panci sup tersebut, nah bagian atasnya itu sudah tertutupi lemak gitu ya kan. Terus cairan dari sup itu pun udah nggak cair, tapi seperti jelly mengental. Di situ ditemukan memang ada wortel, ada lobak gitu ya kan. Terus juga ditemukan jaringan manusia. Jadi di situ polisi menemukan beberapa tulang rusuk dan jaringan kepala dari manusia. Jadi ada rambut gitu yang sudah terlepas dari kepala. Dan di rumah kontrakan itu juga ditemukan kartu kredit dan juga ID card milik Ebi. Karena memang ada bagian-bagian tubuh dari Ebi ini belum ditemukan, termasuk bagian tangan dan juga bagian torso dari Ebi ini masih hilang. Jadi polisi pun mengerahkan pasukan untuk menyisir saluran air, namun tidak membuahkan hasil. Ada saksi yang mengatakan bahwa beberapa hari setelah Ebi dinyatakan hilang, terdengar dari rumah kontrakan itu suara gergaji listrik bunyi terus sepanjang hari gitu ya kan, rung. Dikira ini nih ada orang kerja bangunan gitu ya kan untuk memperbaiki rumah kontrakan. Jadi mereka ini nggak naruh curiga. Dan dari saksi lain mengatakan bahwa beberapa hari setelah Ebi ini dinyatakan hilang, ada seorang pria yang berusia sekitar 60-an tahun yang diduga sebagai Kwon Kao atau mantan ayah mertua dari Ebi Choi ini membawa beberapa kantong plastik menuju tempat pembuangan akhir di Takuleng.
Setelah keterangan dari saksi-saksi tersebut, polisi pun langsung mengerahkan 100 personel lebih untuk menyisir area tempat pembuangan akhir tersebut. Polisi juga tidak lupa nih mengerahkan ekskavator, alat-alat bantu, cangkul dan lain-lainnya itu ya, untuk mencari barang-barang bukti yang lainnya maupun bagian-bagian tubuh yang masih hilang. Siapa tahu di tempat pembuangan akhir itu bisa ditemukan HP milik korban atau pakaian terakhir yang digunakan korban. Setelah melakukan pencarian intensif selama 3 hari, tidak juga membuahkan hasil. Polisi hanya menemukan beberapa potong daging dan juga tulang. Itu pun setelah diidentifikasi ternyata bukan milik Abby Choi. Polisi pun akhirnya menghentikan pencarian dikarenakan tempat pembuangan akhir yang sangat luas dan juga di sana itu terdapat beribu-ribu ton tumpukan sampah yang sangat dalam. Pada tanggal 26 Februari 2023, ahli patologi pun berhasil mengidentifikasikan bahwa jasad tersebut memang milik dari Abby Choi. Ditemukan di dalam sup tersebut sebuah tengkorak kepala manusia yang sudah tidak utuh lagi, dan di tengkorak itu terdapat bekas pukulan benda tumpul. Jadi para pelaku ini mencoba menghancurkan tengkorak itu, namun karena memang terlalu keras, dengan bukti-bukti tersebut terjawablah sudah bahwa memang potongan-potongan tubuh tersebut merupakan milik dari Abby Choi. Dari kasus penghilangan nyawa Abby Choi ini ditetapkan total ada 7 tersangka. Yang pertama ada Alex Wong, yaitu mantan suami dari Abby Choi ini. Alex Wong ini ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 di dermaga Tung Chung saat hendak melarikan diri keluar Hong Kong menggunakan speedboat. Dia membawa uang tunai sebesar 500.000 Hong Kong dolar atau setara dengan 1 miliar rupiah dan beberapa jam tangan mewah senilai 6,4 juta Hong Kong dolar atau setara dengan 13 miliar gitu. Setelah ditangkap, Alex ini diadili atas kasus sebelumnya, yaitu kasus penipuan pada tahun 2015 lalu ya. Dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara. Jadi pada tahun 2005 Alex ini sudah menjalani hukuman karena perbuatan kriminal sebelumnya ya, dan akan melanjutkan sidang atas kasus penghilangan nyawa istrinya pada bulan September 2026. Tersangka kedua ada Anthony, yaitu mantan kakak ipar dari Abby Choi yang bekerja sebagai sopir pribadi. Dia bener-bener gak tahu diri nih, ngalah-ngalah binatang si Anthony ini juga. Dia nih udah dikasih kerjaan, diajak jadi partner bisnis pun sama si Abby ini, dibantu gitu. Bener-bener gak habis pikir aku sama keluarga si Kwong Kau ini. Si Anthony ini diduga dialah orang pertama yang menghabisi Abby di dalam mobil, dan ada juga keterangan yang menyebutkan waktu di dalam mobil ini si Anthony buat Abby pingsan gitu ya, dihajar habis-habisan ini Abby. Baru setelah Abby dipingsan kemudian dieksekusi secara bersama oleh 3 iblis itu ya, si Kwong Kau, Anthony dan juga si mantan suami dari Abby ini. Gak bisa aku bayangin lah. Lalu ketiga ada Kwong Kau. Ini, Kwong Kau ini merupakan mantan ayah mertua dari Abby, diduga sebagai otak atau dalang dari penghilangan nyawa Abby Choi. Jadi kalian masih ingat tak ceritaku di awal tadi, ketika Abby ini mendatangi keluarga mantan suaminya ini akan untuk menceritakan keinginannya menjual apartemen itu, dan yang paling marah itu si Kwong Kau ini nggak terima ini, jadi diancam-ancam Abby, kalau sampai kau ini benar-benar menjual apartemen ini ya, lihat dan tunggu saja Abby, ku habisi kau. Dari hal itu, si Kwong Kau ini pun ditetapkan sebagai otak penghilangan nyawa Abby Choi. Sangka yang keempat ada Jenny Lee atau mantan ibu mertua dari Abby, didakwa menghalang-halangi penyidikan. Jadi pada saat diinterogasi nih, dia ini banyak banget memberikan keterangan-keterangan palsu untuk melindungi putranya maupun suaminya itu ya kan, dan dijatuhi hukuman 1,5 tahun penjara. Sangka yang kelima ada seorang wanita yang dicurigai sebagai kekasih gelap atau selingkuhan dari Kwong Kau ini. Jadi mereka ini dikabarkan sudah menjalani hubungan sekitar 6 bulanan gitu ya. Dia didakwa karena dia ini yang membantu si Kwong Kau untuk menyewa rumah kontrakan tempat Abby ini dihabisi, dan juga dia yang menyembunyikan Alex, sehingga waktu polisi ini nyari Alex gitu ya kan, nggak ditemu-temukan nih Alex ini. Ternyata rupa-rupanya nih dia nih yang membantu si Alex ini. Tersangka yang ke-6 dan ke-7 ini merupakan laki-laki yang mencoba membantu Alex untuk melarikan diri. Jadi mereka berdua ini dijanjikan sama-sama mendapatkan 100.000 Hong Kong dolar gitu ya, atau setara dengan 200 juta untuk bisa membantu si Alex ini keluar dari Hong Kong. Yang satu merupakan pemilik speedboat dan yang satunya lagi yang akan mengendarai speedboat itu. Kemungkinan hukuman terberat yang akan diterima oleh 3 pelaku yaitu penjara seumur hidup, karena di Hong Kong itu sendiri sudah menghapus hukuman mati. Jadi walaupun penjara seumur hidup itu merupakan sesuatu yang ngeri kali ya, apalagi di Hong Kong itu hukumnya nggak main-main gitu ya kan. Semoga almarhumah Abby ini mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Dan pelajaran yang dapat aku ambil dari kasus Abby yang sungguh ngeri kali lah ini ya, jangan terlalu percaya walaupun sama orang-orang terdekat, walaupun kita tuh sering bantu mereka gitu ya kan, soalnya kita nggak tahu lah itu orang itu pikirannya gimana gitu kan. Terus kalian juga nih, untuk kalian yang kaya-kaya nih, jangan pamer harta kalian lah. Kita nggak tahu tuh tetangga kalian, saudara kalian itu baik hati nggak, siapa tahu dia merencanakan sesuatu yang tidak kita pikirkan gitu ya. Mungkin tadi selama aku menyampaikan kisah dari Abby Choi ini ada informasi-informasi yang kurang tepat ataupun ada informasi yang salah, bisa dikoreksi di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video lainnya, bye bye.